Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Setetes Embun Radio Mitra FM pada pagi hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari studio Radio Mitra FM GKJ Purworejo. Ibu, bapak, dan saudara, saya merasakan luar biasa kasih Tuhan pada saat ini. Nah, dalam Setetes Embun pagi ini saya akan mengajak ibu, bapak, dan saudara mitra mania semua untuk belajar tentang hidup yang fokus pada tujuan. Hidup yang fokus pada tujuan. Mengapa ini penting? Begini, karena kenyataannya ibu, bapak, dan saudara, hidup itu ada beberapa yang kita bisa lakukan. Ada memang hidup yang fokus pada tujuan, itu yang kita bahas nanti. Tapi ada juga hidup yang asal jalan. Jadi kalau bangun, ya sudah, nanti ngapain. Kalau masih belum mau bangun, ya malas-malesan dulu. Nanti mau ngapain, ya pokoknya jalan saja. Yang jelas kalau rutin ya bangun itu pasti nanti mandi atau mungkin makan pagi dan seterusnya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang fokus. Dan yang dilakoni, yang dijalani adalah yang rutin, yang biasa dijalani. Ada, dan kebanyakan orang seperti ini. Maka tak ubahnya orang dikuasai oleh rutinitas. Dan jangan heran, orang yang seperti ini dikuasai oleh rutinitas seperti mekanik, seperti mesin. Pagi bangun, lalu kerja atau berbuat sesuatu, sore lalu istirahat, malam tidur, besok pagi bangun, kerja, sore istirahat, malam tidur, pagi bangun lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada target, tidak ada tujuan khusus. Nah, hari ini saya mengajak, mari kita belajar tentang hidup yang fokus pada tujuan. Tujuan untuk diri sendiri, tujuan untuk anak cucu, keluarga, tapi juga yang utama, tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mitra mania yang diberkati Tuhan, saya berharap dalam renungan Setetes Embun pagi ini menjadi berkat buat ibu, bapak, saudara, dan kita semua. Dan saya dari studio Radio Mitra FM di Jalan Jenderal Sudirman 11, Purworejo. Menjadikannya ini untuk berkat kita semua bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saya akan ajak kita membuka dari kitab Injil Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 1-4 diteruskan Yohanes 4 juga ayat 32, 39 sampai dengan 42. Saya ulangi, Yohanes 4 1-4 dan Yohanes 4 39 sampai 42. Mari kita siapkan membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea dan harus melintasi daerah Samaria. Ayat 39-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru
selamat dunia. Demikian kesaksian Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4, diteruskan ayat 39 sampai dengan 42. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Mitra Mania yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua. Dari bacaan Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 4, diteruskan 39 sampai 42. Ada poin-poin penting. Yang pertama, ternyata Yesus adalah sosok yang hidup berfokus pada tujuan. Bukan waton laku, asal-asalan, rutinitas. Tidak. Terbukti berhasil di Yudea, lalu ke tempat lain, yaitu Galilea, dan salah satunya di daerah Samaria. Jadi ada evaluasi kerja, ada sesuatu yang dilakukan yang fokus pada tujuan. Nah, ini penting, fokus pada tujuan hidup. Yang kedua, dari ayat-ayat yang kita baca di Yohanes 4 tadi ya, ayat 1 sampai 4 dan 39 sampai 42, kita menemukan bahwa Yesus selain fokus pada tujuan, yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu menunjukkan supaya orang mengenalnya, mengerti tentang jalan keselamatan yang sejati, bahwa dirinya, Gusti Yesus, bukan sekedar nabi, bukan sekedar nabi besar, bukan apalagi cuma rasul. Tidak, dia adalah Mesias, Sang Pamarto atau Juru Selamat dunia. Orang akhirnya tahu bahwa Yesus itu Juru Selamat dunia. Tadi baca ayat yang terakhir ya, 49. Kita tahu mereka bersaksi. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Ya, luar biasa. Orang bertemu dengan Tuhan Yesus dan orang mengerti akhirnya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Dan mereka percaya. Jadi, fokus pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Sehingga banyak orang, termasuk orang Samaria, akhirnya menemukan siapakah Yesus. Ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Yudea dan sekitarnya, mereka menolak bahkan menyalibkan Yesus. Orang-orang di Galilea, orang-orang Samaria yang disebut sebagai orang kafir justru menjadi yang sejatinya beriman. Maka orang Yahudi itu menyebut Samaria itu kafir loh, kafir. Tapi justru dari ayat ini kita melihat justru yang dikafir-kafirke itulah yang sesungguhnya orang beriman. Maka orang Yahudi menolak Yesus. Yesus disalib. Tapi orang Galilea, Samaria, mereka tidak menolak. Mereka langsung menerima. Bahkan mereka tahu ya, dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Poin pertama tujuan, fokusnya. Poin kedua tujuan tercapai karena tertata fokusnya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang akhirnya mengenal siapakah Yesus. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan tidak hanya dalam diri Yesus dan murid-muridnya dulu. Tapi kemuliaan Tuhan juga harus dinyatakan sekarang dalam hidup saya, hidup saudara, Bapak, Ibu, sedoyo ya, semuanya. Jadi kita harus belajar tentang hal ini. Hidup jangan asal jalan, fokus pada tujuan. Tujuan harus terukur dan itu tujuan tidak pribadi saja tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan menjadi kita orang yang menjadi perantara berkat.
Ini harus kita cermati secara khusus, saudara. Ibu, bapak, saudara, mitra, mania yang diberkati Tuhan. Sudah jelas sekarang kita belajar hari ini bagaimana kita hidup yang fokus pada tujuan. Dan tentu tujuan itu tidak hanya untuk diri, untuk keluarga, tapi juga yang lebih umum untuk sesama. Di dalam kemuliaan Tuhan. Kita belajar tujuan juga harus terukur. Dan itu harus dicermati dengan proses yang benar. Hari ini ibu bapak dan saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tapi hari ini juga saya mengajak, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang fokus pada tujuan. Ibu bapak, saudara, panjenengan Yuswa pinten ya? Coba dilihat berapa. Mungkin kita sudah kepala 50-an. Panjenengan pirsa Yuswa ning menungso pinten? Ya, rata-rata 60-70. Ada yang 80, ada yang lebih. Kita tidak tahu. Tapi panjenengan sampun pinten sak mangke, sudah berapa? Tinggal berapa lama lagi? Gitu? Nah, oleh sebab itu mari kita isi. Jangan lagi kita asal jalan hidupnya tanpa tujuan. Yang kedua, mari kita isi tujuannya harus fokus terarah untuk kemuliaan Tuhan. Raming gawai dhewe tok. Gitu kan? Dan yang ketiga, hari ini saya mengajak, mari kita fokus pada tujuan. Tak hanya untuk diri sendiri, tapi juga yang terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya berharap dengan cara seperti ini kita tidak hanya makin tua, tapi kita makin dewasa secara iman di dalam Tuhan. Saudaraku, ibu, bapak, mitra, mania semua, jika hal ini kita lakukan, maka kita akan hidup dengan sukacita, ada maknanya. Kita akan hidup untuk hal yang lebih dari dirinya sendiri. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Semoga apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini menjadikan kerinduan kita untuk hidup fokus pada tujuan. Ibu bapak saudara, demikian untuk renungan Setetes Embun pada saat ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, izinkan pamit undur pada hari ini, dan kesempatan lain kita jumpa kembali. Tetap di 107,7 Mitra FM, Radione Wong Cile. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Shalom.